untuk yang lebih baik. 93,7 Radio Gama FM untuk yang lebih baik. Terima kasih Anda yang selalu setia bersama dengan kami di sini dan juga penonton setia channel YouTube kami. Saya Ida Fahri kembali lagi bersama dengan Anda. Dan seperti informasi saya kemarin-kemarin, hari ini akhirnya datang juga tamu yang kita nanti-nantikan ya. Di tengah kesibukan beliau yang begitu padat, nah hari ini menyempatkan waktu untuk bersama-sama dengan kita tentu saja. Dan untuk siaran ini juga selain melalui radio Gama FM, Anda pun bisa mendengarkan melalui radio Ras FM. Rekan-rekan, teman-teman di Ras FM juga turut bersama-sama menyiarkan talk show kita untuk hari ini. Oke, saya sudah tidak sabar untuk kemudian menyapa tamu saya dan tema kita hari ini tema yang apa namanya cukup unik ya dengan judulnya adalah kenapa harus dia. Nah nanti dari perbincangan saya ini kita akan tentu saja bisa lebih paham kenapa harus memilih dia. Nah sudah ada juru bicara dia Dani Asar, ada adinda saya Asri Pada. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Iya, gimana sehat? Alhamdulillah Sehat. sehat. Masih fit ya, kalau saya lihat memang dengan aktivitas belakangan ini yang begitu padat ke semua wilayah Iya. Sulawesi Selatan. Kondisi terkini seperti apa nih setelah kunjungan yang kalau tidak salah subuh semalam baru tiba kembali di Makassar ya? Kalau di total hampir 900 titik 900 titik, oke. hubungan antara Pak Dani dan Pak Askar. Iya, mhm, Jadi dengan semua kunjungan-kunjungan itu kita makin yakin bahwa mhm. rakyat di Sulsel ini butuh butuh dia gitu, Butuh dia, butuh dia. mhm, butuh perubahan. Iya, Nah, ketika, berkunjung ke saudara-saudara kita, saya yakin sampai ke pelosok ya, Sulawesi iya. Selatan juga ini kemudian sudah, didatangi oleh, dia. Apa yang, disampaikan, perubahan apa yang kemudian, diinginkan oleh, masyarakat kita? Ini, bisa saja kemudian hal yang sudah lama sebenarnya disampaikan, Iya. tapi sampai hari ini belum terrealisasikan dan kemudian menyampaikan kembali ke dia. Banyak sih sebenarnya cuman, kita selalu menekankan bahwa pilkada itu adalah momentum strategis untuk bisa merubah nasib rakyat, Iya, seperti itu. mhm, Karena ini momentum strategis dan hanya dilakukan 5 tahun sekali, iya, maka, rakyat harus pandai-pandai memilih gitu. mhm, Salah memilih pemimpin, itu mhm, mereka akan rasakan dampaknya dalam 5 tahun, satu mhm, periode. iya, Sehingga, dengan semua tantangannya termasuk politik uang dan sebagainya, mhm, kita berikan edukasi kepada masyarakat bahwa saatnya kalau kita mungkin di konteks Sulsel, saatnya Sulsel punya pemimpin yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. mhm, Karena memang, ini agak ironis, Sulsel ini punya potensi kekayaan alam, betul, kekayaan budaya, sumber daya manusia yang luar biasa. mhm, Cuman memang dalam, beberapa tahun belakangan, kita tidak melihat daerah ini punya keunggulan yang, berdaya saing lah, iya, di kancah nasional malah mhm, gitu, apalagi di kancah global. Nah, Pak Dhani sendiri sebagai calon gubernur itu datang dengan visi, mewujudkan Sulsel sebagai global food hub. iya, Nah ini visi besar sih sebenarnya mhm, karena kita mau membawa Sulsel sebagai epicentrum, pangan dunia. mhm, Tantangan ke depan mungkin dalam 20, 30 tahun ke depan memang itu adalah pangan. mhm, Jumlah penduduk di bumi itu kan jauh lebih besar daripada suplai pangan yang bisa disiapkan. mhm, Sehingga, mungkin kita anggap bahwa, kekurangan pangan ini ke depan secara global itu akan menjadi pemicu perang sebenarnya. mhm, Nah, kalau kita antisipasi dari awal, minimal misalnya kita mengambil positioning yang begitu strategis, iya, saya kira Sulsel bisa memberikan peran yang sangat bagus, terutama mhm, mungkin di skala nasional lah dulu. mhm, Kalau itu jalan, saya kira secara global juga kita akan punya daya saing. Dan itu sangat memungkinkan untuk dilakukan, karena kan iya, memang kita punya potensinya besar betul, di sektor pertanian, perkebunan, perikanan ya, kemudian maritim. mhm, Kita punya garis pantai yang panjang, kita punya banyak sekali kepulauan, kita punya, kewilayahan yang punya karakteristik yang unik di setiap, daerah dan itu kalau disentuh dengan, strategi yang tepat, dikelola dengan rencana yang matang, saya kira, apa ya, kita bisa melampaui capaian-capaian sebelumnya dan itu pada akhirnya dampak ekonominya kembali ke mhm, rakyat. mhm, Nah itu yang kita kita selalu repetisi dalam kunjungan-kunjungan ke daerah bahwa di luar dari hiruk pikuk, pilkada, iya. rakyat harus pandai memilih mana yang terbaik untuk masa depan daerah ini.
Mhm. Iya, saya pernah, melihat bagaimana kemudian, Pak, Dani Pomanto menyampaikan kekayaan kita, sumber daya alam kita di Sulawesi Selatan, mulai dari, laut, Iya, pesisir, betul. pegunungan ya, semuanya sudah kemudian artinya tinggal tinggal kemudian ini bisa kerjakan dengan baik agar Betul. kemudian perubahan yang selama ini, diinginkan oleh masyarakat itu bisa terlihat. Artinya juga ketika masyarakat menyampaikan, hal-hal, yang diinginkan ini masih belum tereksplor dengan baik, Iya. kekayaan alam kita itu. Iya, betul. Eee, yang menarik sebenarnya dari Pak Dadi dan Pak Asar karena ketika bicara tentang Sulsel, Global Food Hub, itu sama sekali hampir kita tidak pernah bicarakan tentang potensi tambang. Iya Tambang mineral ya maksud saya, iya karena, kita menganggap bahwa sektor ekonomi real kerakyatan itu ada pada pertanian, perkebunan, iya, perikanan dan, maritim. maritim. Heeh, tambang itu di beberapa daerah malah memang memberikan kontribusi ekonomi yang cukup tinggi tapi tidak tersebar secara merata ke bawah. Mhm Nah, dia tidak berdampak, meluas kepada mhm masyarakat. Karena mhm kan yang bekerja di tambang misalnya itu kan terbatas mhm orangnya, terbatas skalanya gitu. Meskipun nilai ekonominya besar. Yang kita mau bangun ke depan adalah sektor ekonomi kerakyatan yang memang bertumbuh pada sektor itu, pertanian, perkebunan, mhm perikanan, dan itu basisnya mhm di desa. Nah, dalam banyak, perjalanan perjumpaan dengan masyarakat, masyarakat selalu mengeluh bahwa memang mereka berada pada posisi yang tidak terlalu menguntungkan. iya Mau tanam, bibitnya sulit, iya, ketika sudah tumbuh pupuk susah susah. atau mahal gitu. Mhm Sudah mahal, mhm susah juga gitu. Kemudian pada saat kemarau mereka sulit untuk, mendapatkan air, menyiram dan sebagainya gitu. Kalaupun pakai mesin, bahan bakar mahal mhm, gitu. Ketika panen harganya anjlok. anjlok. Ini masalah besar. Mhm, Padahal kita punya tumpuan kan sektor pertanian kalau iya, terutama di Sulsel ya, kayak gitu. Bagaimana bisa membayangkan rakyat akan terangkat, eee, perekonomiannya mhm dengan kondisi seperti ini? mhm Sehingga, Dhani Asar itu menganggap bahwa pemerintah harus masuk mengintervensi, apa ya, eee, bengkalai-bengkalai ini. mhm Pemerintah harus hadir untuk rakyat dan memang itu tugas pemerintah, mhm, menjaga para petani, nelayan ini bisa bekerja dengan tenang dan ada jaminan ketika mereka panen harga tidak jatuh. iya, Dari situlah muncul, konsep government of taker, mhm di mana nanti mungkin secara teknis pemerintah melalui, lembaga khusus untuk itu akan membeli semua produk petani dan nelayan. mhm, Dan itu iya berbasis di desa. Nah, ini sebenarnya berita gembira untuk iya, masyarakat kita masyarakat di desa. Sulsel juga, Iya, sehingga ke depan barangkali kita bisa membayangkan akan ada lompatan peningkatan ekonomi, mhm di bidang pertanian, mhm perkebunan, perikanan, dan, maritim. Dan itu yang akan rasakan ada masyarakat Sulawesi Selatan, mhm. di bawah kepemimpinan Pak Dhani dan Pak Ashar. Oke. Persoalan-persoalan yang disampaikan tadi berkaitan dengan pertanian itu kan hal yang mendasar ya. Iya, Tapi kenapa kemudian apakah tidak terfikirkan sebelumnya oleh pemimpin, sebelumnya ini bagaimana kemudian mengeksplor itu, bagaimana kemudian misalnya pupuk yang, susah begitu iya, ya, bagaimana nilai jual dari para petani itu iya. apakah tidak terfikirkan atau, seperti apa, ada kendala mungkin di lapangan? Kalau sebenarnya kita tidak kekurangan orang pintar ya, Iya, kayak gitu. mhm, Cuman mungkin kita butuh orang yang lebih peduli gitu. oke, Heeh. Kalau seperti yang saya bilang tadi di awal, sektor tambang itu gampang, cepat mhm, gitu. Kita eksplorasi sudah dapat uang. iya Kalau sektor ekonomi real seperti ini memang jangka panjang kayak iya, gitu dan secara politis itu memang tidak terlalu tidak terlalu apa ya, nggak kelihatan langsung hasilnya secara politik. Tapi kalau kita lihat secara jangka panjang, inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat mhm, sebenarnya. Jadi, iya, penekanan kita ke depan seperti itu. Kita akan bangun, sektor pertanian, perikanan, perkebunan, maritim untuk, mengangkat, apa ya, perekonomian rakyat secara real gitu. mhm mhm, Dan ini kalau proyeksinya sebenarnya bisa meningkatkan, pendapatan asli daerah kita itu iya, berkali-kali lipat. Kalau sekarang Sulsel itu mungkin berkisar 4 sampai 5 triliun ya, per mhm tahun, mhm. kayak gitu. Tapi dengan, implementasi proyek ini kalau kalau berhasil, ini saya kira bisa 2 sampai 3 kali, Mhm, lipat. Jadi kalau PAD meningkat, ekonomi kita meningkat, betul, rakyat kita akan sejahtera. mhm, Dan semua tenaga-tenaga honorer, guru, ASN, dan sebagainya itu kan akan dapat insentif yang lebih layak iya dari sebelumnya. Potensi-potensi ini yang kalau menurut kami itu tidak tidak banyak, dipedulikan sebelumnya. iya, Mungkin dikerjakan tapi tidak dalam tidak porsi yang iya betul, dibutuhkan, kayak mhm, gitu. mhm, Eee, saya kira juga ke depan memang, kita perlu bersama-sama memikirkan masa depan daerah kita gitu. mhm,
Jangan sampai dengan proses-proses, politik malah hal-hal yang substansial kita tinggalkan. Mhm, Rakyat yang pada akhirnya merugi gitu. betul. Nah ini yang kita kita selalu bawakan dalam setiap kampanye Dhani Asar. Oke, dan saatnya, memilih dia karena ini semua akan terjadi perubahan nantinya. Iya, itu kalau bicara, di gambaran masa depannya Iya, gitu. Hal lain yang sebenarnya, tak kalah penting adalah, kita mengevaluasi perjalanan pemerintahan sebelumnya iya, gitu. Sehingga di awal-awal Dhani Asar mendeklarasikan diri maju di Pilgub itu membawa tagline Save Sulsel, saya paham. selamatkan Sulsel Mhm, gitu. Karena kalau kita tidak selamatkan, ini akan lebih buruk dari sebelumnya, iya, seperti itu. mhm, Jadi memang kita ngajak masyarakatnya untuk merubah nasib. mhm, Kalau Pak Dhani sendiri selalu bilang begini, ada 3 klasifikasi nasib itu kalau kalau seperti yang selalu diajarkan sampaikan. sama kita gitu. Mhm, Ada orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang nasibnya kemarin hari ini lebih baik dari kemarin. Nasibnya besok lebih baik dari hari ini, itu mhm, beruntung iya, gitu. Itu yang nomor satu gitu. Ada juga yang, apa ya, nasibnya celaka gitu. Kalau hari kemarinnya dia baik, hari hari ini hari ini buruk, buruk. besok lebih buruk lagi, itu celaka, itu nomor 2 Mhm, gitu. Dan ada yang sia-sia, yang kemarin, hari ini, dan besok itu sama saja. Rakyat mau yang mana iya, gitu. Dan mhm, ya kalau kita ketemu pasti nomor satu maunya, mhm, lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Nah itu mhm, yang, spirit yang kita bawa, bahwa Provinsi Sulsel ke depan itu harus lebih baik dari hari ini dan momentum itu hanya bisa terlaksana lewat pilkada. pilkada. Coblos pemimpin yang Mhm, betul-betul punya gagasan yang real dan, nggak punya kepentingan yang sifatnya sangat sangat personal. mhm, Gitu. Saya mengamati apa yang diusung oleh Pak Dhani dan Pak Asar itu betul-betul memang untuk mengangkat, derajat masyarakat Sulawesi Selatan, mhm. menyelamatkan, provinsi ini, menjadikannya lebih baik, Dan gitu. tepat sekali kalau memang safe Sulsel ya. Siap Sulsel, Mhm, gitu. Itu baru satu sisi gitu harus ya, satu sisi. Banyak hal yang harus diselamatkan di Sulsel sebenarnya. mhm. Iya. Iya, Dinda, ini kan tentu kita juga akan berbicara tentang infrastruktur ya. Iya Infrastruktur, erat kaitannya juga dengan permasalahan tadi ada tambang yang iya kemudian ini tidak dikelola dengan baik begitu iya ya, dengan optimal. Infrastruktur tentu harus dibangun, tentu saja juga ini harus, interkonektivitas ya di tempat-tempat yang, kemudian nanti, bangun infrastruktur ini agar tidak ada satu lokasi yang kemudian, terlihat bahwa itu sudah memadai, sementara di sisi lain ada juga yang ketinggalan iya, begitu. Nah, betul. pemerataan ini seperti apa dia ini ke depannya? Eee, kunci, pertumbuhan ekonomi kan salah satunya infrastruktur. Iya, Kita punya, visi itu konektivitas antar iya, wilayah. mhm, Nah kalau, visi besar Dhani Asar itu kan sebenarnya membangun Sulsel dari 9 wilayah, mhm, 9 zona gitu. 9 zona, Jadi kita bikin anatomi, ini orisinil ide dari Pak Dhani nih mhm, sebenarnya. mhm, Jadi Sulsel kita bagi dalam 9 kawasan iya, gitu, 10 sebenarnya dengan Maminasat. Nah itu melihat kewilayahan, misalnya kita mulai dari, pesisir barat, mhm, ya pesisir barat, kemudian pesisir, selatan, timur, ada daerah-daerah pegunungan dan sebagainya. Itu kan punya karakteristik kalau dari segi pertanian pertanian kelautan, perikanan itu punya karakteristik yang berbeda sehingga pendekatan pembangunannya akan berbeda, seperti itu. Untuk menghubungkan zona-zona itu, mhm, kita akan bangun, sebenarnya dalam dalam rencana program itu adalah jalan tol pesisir, soal pesisir, sepanjang, pesisir Sulawesi Selatan. mhm, Dari, pesisir barat, di Pinrang itu sampai ke Mutar Selatan sampai ke, eee, Malili, Luhut Timur. mhm, Itu mungkin memang kan jadi program jangka panjang, tapi bangkitan ekonomi akibat konektivitas seperti itu yang terbangun itu saya kira akan lebih besar. mhm, Nah, untuk menghubungkan antara jalur tol pesisir itu nanti akan dibangun jalur jalan yang bisa menghubungkan 2 mhm, intertol ya intinya iya, kayak gitu, mhm, antar tol itu kita bangun. Memang dalam perjalanan ke daerah kita temukan ini jadi salah satu yang sering dikeluhkan oleh masyarakat. iya, Jalanan rusak gitu, bahkan jalan antar desa, jalan antar, kecamatan, jalan-jalan kabupaten. mhm, Sehingga kita, punya salah satu kesimpulan bahwa memang kita punya kapasitas daerah untuk, memperbaiki infrastruktur itu agak lemah. iya, Itu satu, mhm, atau mungkin kita tidak terlalu peduli dengan hal itu, padahal itu kan sangat dibutuhkan sama betul, masyarakat. mhm, Bayangkan misalnya, petani yang sudah capek-capek mulai dari proses tanam, panen meskipun harganya tidak bagus, mereka mau mengangkut keluar, iya, hasil taninya juga terkendala, itu kesulitan mhm, gitu. kesulitan, Bahkan mungkin ongkosnya bisa bisa lebih banyak daripada, mhm, harga jual yang mereka bisa dapatkan. Kita juga melihat dalam, perjalanan kampanye ada
apa ya, semacam kelesuan perekonomian masyarakat. Iya. Jadi kalau Pak Dhani, Pak Asar datang kampanye ke satu kabupaten itu selalu diawali dengan belusukan Iya. pagi-pagi. Belusukan ke pasar atau Mhm. ke tempat pelelangan ikan. Kita selalu lihat bahwa seperti misalnya di Nrekang. Nrekang di pasarnya itu ada penjual kol Mhm. itu yang mengaku bahwa dulu kalau normal itu 8.000 per kilo kolnya, Iya. gitu. Waktu kita datang itu tinggal Rp500 per kilo, Oh, iya. gitu. Mmm. Itu kalau mau dibawa keluar, dijual keluar lebih banyak ongkos ongkos Mmm. transportnya Mmm. daripada harga jualnya. Jadi memang, petani, pekebun, nelayan kita ini harus dilindungi oleh pemerintah. Mereka harus diberikan jaminan harga jual, pemerintah bisa masuk di situ dan saya kira ini akan jadi skala bisnis besar. Mhm. Petaninya untung, Iya. pemerintahnya bisa bisa untung dan Betul. jadi PAD, Mhm. gitu. Mhm. Petani, orang-orang kecil misalnya yang di bawah itu ndak boleh dibiarkan berkelahi sendiri dengan nasibnya. Betul. Itulah tugas Mhm. pemerintah yang selama ini mungkin kita tidak terlalu sering dengarkan gitu. Mhm. Oke, fasilitas dengan infrastruktur yang dibuat tentu juga, mengundang investor ya, Ya tentu untuk seperti itu. untuk datang ke Sulawesi Selatan. Dinda, ada persoalan, utama juga yang mendasar nih dari masyarakat yaitu tentang pendidikan dan kesehatan. Oh Ini ya. kalau kita lihat juga, seringkali kita dengarkan, informasi berita-berita bahwa masih juga ada yang kemudian belum tercover dengan baik ini masalah pendidikan dan kesehatan. Dia sendiri nanti untuk, 2 hal ini seperti apa untuk ke depannya? Kalau di sektor pendidikan, dia itu punya komitmen bahwa setiap masyarakat di Sulsel itu harus berpendidikan. Iya, Kita tidak menuliskannya sebagai bersekolah, berpendidikan. berpendidikan Mhm. karena memang tuntutan, zaman hari ini, orang butuh skill Mmm. sebenarnya, Iya. bukan cuman ijazah, gitu. Dengan skill, orang-orang sudah bisa dapat pekerjaan. Mungkin di sektor kreatif yang berhubungan dengan IT, Mhm. desain dan sebagainya gitu. Nah, makanya dalam salah satu program, dia itu ada, kita akan berikan beasiswa kepada 5 orang anak-anak muda di desa Mmm. untuk dilatih skill digital sesuai dengan kebutuhan. Oke. Termasuk yang kemarin kita rumuskan adalah pelatihan untuk, akuntansi desa secara digital. Mhm. Ini akan membantu desa, pengelolaan desa termasuk untuk mendukung kita punya program Global Food Hub, Iya. di mana, pemerintah akan jadi, off taker, pembeli dari produk-produk pertanian berbasis desa. Mmm. Anak-anak muda seperti inilah yang akan menjadi penggerak. Bayangkan misalnya dalam satu lini produk, Mhm. kita pemerintah akan beli misalnya, jagung aja ya. Iya. Jagung, dalam satu lini produk jagung itu akan dibutuhkan banyak tenaga kerja mulai dari, analisis produknya, Mhm. kemudian, eee, untuk bernegosiasi dengan petani terkait harga, penimbangan, pergudangan Iya. misalnya, packaging dan sebagainya itu kalau kita prediksi mungkin satu lini sekitar 10 orang yang akan kita butuhkan tenaga kerja dan itu memang seharusnya anak-anak muda Betul. yang punya skill Mhm. digital karena memang pelaporannya mungkin secara, digital. Nah, di Sulsel ada 2.200 desa kurang lebih, Mhm. gitu. Bayangkan kalau 10 saja dalam satu lini produk itu Iya. kita butuhkan tenaga kerja ada Iya. 22.000, 22.000 desa. sekian, apa ya, tenaga kerja Tenaga baru kerja. yang kita butuhkan. Nah, di sektor pertanian produknya banyak sekali. Mhm. Nah, makanya kita punya optimisme ke depan dengan, melakukan ini, dukungan dari seluruh masyarakat, saya kira bangkitan ekonominya akan lebih besar, Mmm. seperti itu. Sehingga kita, tegaskan bahwa, dengan begini, bicara pendidikan itu akan terkait juga dengan ekonomi masyarakat. Iya. Kalau perekonomian bagus, pendapatan per kapitanya bagus, saya kira, pemerintah tidak terlalu terbebani untuk, menyelesaikan, sengkarut-sengkarut di pendidikan. Pemerintah bertugas untuk memfasilitasi aja, Mhm. gitu. Infrastruktur sekolahnya, fasilitasnya, konektivitas internet misalnya kalau dibutuhkan, seperti itu, kalau rakyat kita sejahtera. Termasuk juga di bidang kesehatan. Kesehatan. Kalau di bidang kesehatan secara real kita punya program itu akan bangun care and rescue center di tiap kecamatan, Mmm. gitu. Dan itu saya kira akan membantu, termasuk kabupaten-kabupaten. Jadi kan sebenarnya kalau bicara provinsi ya, provinsi itu kan enak mengkoordinasikan 24 Iya. kabupaten kota gitu, nggak bisa kerja sendiri provinsi ini. Provinsi nggak punya wilayah. Tuh, jadi, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, ya provinsi sebenarnya kalau secara kreatif dia bisa mengkoordinasikan semua Mhm. kabupaten kota yang ada, termasuk untuk melihat, kabupaten ini punya strength-nya apa, kekuatannya apa, gitu, kelemahannya apa, kekurangannya apa, dan itu akan dikonsultasikan secara bersama-sama. Saya kira itu salah satu tugas koordinatif dari, provinsi Provinsi. sehingga, yang menyangkut public goods misalnya termasuk, di sektor pendidikan, kesehatan itu juga tetap harus berkoordinasi dengan kabupaten kota. Iya. Kami punya sekian, kami bisa bantu sekian misalnya. Iya. Kabupaten punya apa sih, punya tempat, punya apa, kita bisa bangun.
Dan saya kira ke depan ini nggak ada yang boleh jago sendiri gitu, Betul. harus kolaboratif. Kolaboratif. Tapi kalau ada visi besar, kenapa kita tidak keroyoki bersama? Mhm, Dani Asar datang dengan visi besar mhm, gitu, melihat, konteks global, membaca peluang ke depan, dan yang kita tawarkan itu seperti tadi, Sulsel Global Food Hub. mhm, Kita akan jadi epicentrum pangan dunia yang mensuplai kebutuhan-kebutuhan pangan, terutama minimal di tingkat nasional, mhm. seperti itu. Oke, termasuk juga tentu dengan tujuan pemerintah swasembada pangan ya? Oh ya, Oke. misi kita itu sangat, berkorelasi Mhm. dengan, pernyataan presiden terpilih kemarin Iya, Pak betul. Prabowo terkait pangan ya. Pangan. Memang tantangan kita ke depan di pangan gitu. Mhm, Dan, sayang sekali kalau kita tidak menjemput itu karena kita punya potensi secara, pertanian ya. mhm. Kita punya lahan, banyak yang subur, kita punya garis pantai yang sangat kaya dengan banyak, sumber protein hewani ya, Iya. ikan dan sebagainya. Dan saya kira pemerintah harus hadir secara sungguh-sungguh di sektor ini, Mhm. gitu. Oke, persoalan ketenagakerjaan juga ini akan, memang provinsi yang akan mengkoordinir dari, Iya, kabupaten kota. Ini banyak juga masyarakat kita yang kemudian, sepertinya sudah putus asa bahwa, saya tidak mau memilih salah satunya karena juga ya begitu-begitu saja, tidak ada perubahan meskipun, konteks perubahan yang dijanjikan misalnya oleh, apa namanya, calon-calon sebelumnya, iya. ini juga, seperti itu menjanjikan perubahan tapi ketika terpilih tidak ada realisasinya. Nah, dia meyakinkan, sebagian masyarakat kita ini yang sudah mulai putus asa dengan kondisi ini seperti apa? Jangan lewatkan pilkada gitu, Iya, dan jangan berputus asa dengan pilkada yang sudah terjadi sebelumnya mhm, gitu. Karena orang-orang baik selalu hadir di setiap saat. Nah, dia ini kan sebenarnya, representasi orang-orang baik dengan ide-ide baik gitu. Kalau saya sebut Dhani Asar ini kan orang biasa gini, ini satu anak lorong, satu anak desa, iya, tapi idenya luar biasa. Kita mau bangun Sulsel menjadi luar biasa sehingga, eee pada masyarakat Sulsel ya secara umum. Kita sih berharap sebenarnya jangan apatis dengan mhm, politik, karena itu yang saya bilang tadi, pilkada itu tempat merubah nasib sebenarnya. Kalau kita coblos pemimpin yang benar, kalau yang salah, pemimpin yang salah yang kita coblos itu memang masalah. Karena setelah dicoblos kita akan dilupakan. Apalagi kalau kita coblos orang karena kita dibeli. iya, Misalnya dibeli dengan sembako, dengan amplop dan sebagainya. Jelas kalau saya sendiri juga melakukan hal seperti itu saya pasti bilang, ngapain lagi saya perhatikan masyarakat kan sudah beli di awal kan iya, gitu. Nah, itu yang kita edukasi kepada masyarakat, bahwa proses-proses seperti inilah yang harusnya kita maksimalkan, memilih orang yang tepat. Karena kita punya gagasan yang bisa kita diskusikan, mhm, kita punya gagasan yang bisa kita presentasikan kepada siapa saja dan kita uji, mhm, ini layak dikerjakan atau tidak gitu. Kan seharusnya di situ iya, politik gagasan. Nah, saya kira ke depan dengan gambaran yang satu lini produk saya tadi seperti yang saya bilang untuk jagung, itu akan menciptakan peluang-peluang kerja baru. kerja baru, Belum lagi kalau kita bicara tentang kalau misalnya ini taruhlah misalnya gini ya konsepnya. Jadi yang, melakukan government of taker itu mungkin nanti adalah Perseroda. Ada perusahaan yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Di pemerintahan di Perseroda itu setelah misalnya kita membeli produk petani, taruhlah misalnya jagung sudah ada di gudang, ini kan pertanyaan bisnis berikutnya, ini jagung kita mau olah jadi apa sebelum dijual keluar? iya, Mau jadi pakan kah, mau jadi apakah dan sebagainya, di packaging seperti apa, itu sudah masuk industri. Dan itu kalau dilakukan, itu tentu akan menyerap banyak sekali tenaga kerja. Itu baru jagung. iya, Kita belum bicara tentang beras, iya, kita belum bicara kopi, lada. Nah, Sulsel ini kaya sekali. Bayangkan coba. Pemerintah memang seharusnya melakukan itu mhm, karena dia punya kapasitas, iya, punya kewenangan, dan itu bisa dibuatkan regulasi yang melindungi semua yang terlibat di dalam itu. mhm, Dengan demikian masyarakat juga akan lebih, nyaman dalam berusaha. Termasuk sebenarnya kalau kalau taruhlah misalnya tentang, iya, beras ya, mhm, padi, pertanian di sawah. Ada malah pemikiran, lahan-lahan petani itu bisa dikerjakan bersama dengan, besar roda gitu. iya, Maksudnya begini, petani nggak usah, dia terlibat terlalu teknis misalnya sehingga lahan-lahan itu, lahan petani yang misalnya jumlahnya banyak petaninya, tapi kita bisa satukan dalam satu kompleks, apa ya, industri pertanian yang dikelola secara profesional. iya, Mulai dari pembibitannya, pemupukannya dengan teknologi yang terkini misalnya, sehingga hasilnya bisa lebih, optimal mhm, gitu. Petani itu terlibat ketika misalnya dia sudah panen, dia tinggal terima hasil.
Itu memungkinkan dilakukan Mhm. seperti yang dilakukan di China misalnya dengan di Thailand, di mana pemerintah, ceritanya menyewa Mhm. lahan petani gitu. Ini lahannya saya sewa, Iya. saya tanami, nanti Mhm. hasilnya kita bagi, ada perhitungan-perhitungannya. Sehingga dengan semua konsep itu saya kira, petani akan lebih punya harapan lebih baik. Iya. Kenapa saya selalu menyebut petani? Kita selalu menyebut petani karena memang sebagian besar masyarakat kita petani. Iya. Desa kita, di desa-desa itu kan petani Petani. sebagian besar dan Mhm. itu termasuk juga coklat misalnya ya. Kita punya banyak sekali komoditi dan ini di beberapa, periode periode sebelumnya, Sulsel itu pernah berjaya dengan beberapa komoditi itu. Nah, kita mau membangkitkan kembali seperti itu. Mhm. Kalau kalau di sektor pertanian, perkebunan, perikanan itu yang kemudian berkembang dengan baik, saya kira yang akan rasakan, manfaatnya itu lebih pada rakyat kebanyakan gitu, Mhm. bukan pada pengusaha besar, Iya. gitu. Ini memang agak unik sebenarnya konsep Dani Asar karena, ada rantai rantai ekonomi yang kita intersepsi Mhm. gitu, kita potong Iya. sehingga, kalangan bawah, tani, nelayan, pekebun itu bisa lebih, Mhm. mendapatkan benefit, Mhm. dari yang mereka lakukan. Yang lebih banyak, lebih Lebih bagus banyak ya? lebih banyak, lebih Mhm. bagus, dan lebih terjamin Mhm. gitu. Nah, seperti misalnya persoalan pupuk, Iya. dari diskusi kami, Mhm. pupuk ini kan sebenarnya masalah permanen. Kenapa permanen? Karena kita punya masyarakat kan sebagian besar petani, Petani. nanam tiap tahun Iya. gitu. Hampir semua komoditas butuh butuh pupuk. Kenapa tidak ada solusi permanen untuk ini? Gitu. Mhm. Kenapa kita tidak bangun pabrik pupuk di sini? Mhm. Orang bilang susah bangun pabrik pupuk. Nah, bikin pabrik pupuk, kita punya modal gitu. Ada political will dari pemerintah untuk bangun itu. Iya. Pak Dhani Asar mau bangun itu. Kita punya sumber sumber bahan baku kok. Ada potensi gas amonia di Wajo, di sepanjang, pantai Pindrang. Itu besar sekali di situ. Ada pasar yang jelas. Jadi pabrik pupuknya, ini kan petani kita butuh tiap tahun. Betul. Sehingga dengan model seperti itu saya kira tidak sulit mendatangkan investor untuk bangun pabrik pupuk ya. Mhm. Tinggal memang political will pemerintah dan saya kira Dhani Asar dengan komitmen berada pada barisan terdepan untuk melindungi petani Mhm. dan seluruh rakyat Sulsel, itu kita akan lakukan itu. Mhm. Gitu. Ini untuk mendukung visi besar kita, Sulsel Global Food Hub. Mhm. Jadi tidak ada lagi masalah pupuk, bahkan benih malah kita komitmen untuk, mengaktifkan kembali UPT benih di tingkat provinsi untuk mensuplai petani dengan Iya. benih-benih terbaik. Mhm. Sebelumnya saya kira Pak PJ Gubernur Bakhtiar Bahrudin sudah melakukan itu dan, Dhani Asar komitmen untuk, meningkatkan itu, melanjutkan supaya, selain, dapat benih yang berkualitas, kemudian ada, apa ya, bantuan pupuk Mhm. dari pemerintah, kemudian hasilnya juga dijamin untuk dibeli pemerintah. Iya. Betapa enaknya kehidupan petani kalau Pak Dhani Asar ini terpilih jadi Iya. gubernur dan wakil gubernur. Ini yang jadi pertanyaan kenapa kemarin-kemarin tidak terfikirkan ya, seperti ini. Nggak tahu juga, mungkin ya beda orang beda konsep Iya, kan ya betul. gitu, beda pemimpin, beda Mhm. orientasi, mungkin, bergantung dari Mhm. pengalaman, kapasitas, relasi, wawasan, Betul. banyak hal lah saya kira Mhm. yang bisa, berpengaruh apa sih yang menjadi prioritas orang gitu. Mhm. Dinda, ini kalau kita lihat juga, bahwa, kalangan milenial ini Iya kan diajak juga ya untuk, iya bisa berkolaborasi di sini. iya Pemilih, kita ini kan 50% kalau tidak salah ya, iya dari DPT ini adalah iya kaum-kaum milenial, iya anak-anak, muda kita. Kalau Pak Dhani sering mengatakan bahwa anak-anak muda Sulawesi Selatan ini kan cerdas-cerdas iya ini, sudah bisa, sudah pintar ini, tapi kan tetap saja perlu untuk dilakukan upaya untuk, bagaimana mereka kemudian lebih apa namanya, diberdayakan lagi. iya. Kalau untuk kaum milenial sendiri, seperti apa ini yang akan dilakukan dia? Kak Dhani sendiri secara pribadi ya, sebagai wali kota Makassar 2 periode, saya kira itu, bisa berbicara banyak. Iya. Maksudnya bukan cuma hanya menjanjikan, Iya. karena di Makassar terbukti bahwa hampir semua kegiatan, pemerintahan Mhm. itu digawangi oleh anak-anak milenial, Mhm. gitu. Saya juga masih termasuk milenial Iya. Kak, gitu, 81 gitu ya. 81. Iya. 80 kan batasnya Betul. milenial gitu. Jadi Betul. memang, mau tak mau, suka atau tidak suka, ke depan yang akan banyak terlibat itu milenial. Mhm. Gitu. Siap atau tidak siap? Makanya kalau menurut saya, teman-teman milenial harus ambil peran. Jangan tunggu diminta untuk mengambil peran. Mhm. Ambil peran yang bisa kita lakukan di sini. Bayangkan dengan konsep, government of taker itu, siapa yang akan terlibat? Bukan orang tua itu. Iya.
Itu milenial, tapi Milenial. milenial yang punya skill yang dibutuhkan. Iya. Sehingga, mulai sekarang kita harus persiapkan diri. Ke depan saya kira dengan, konteks bahwa hampir sebagian besar, mungkin 52-54% ya Iya. pemilih kita itu milenial termasuk Gen Z dan Gen Alpha, eee, jangan salah salah pilih pemimpin, Betul. gitu. Pilih pemimpin yang memang sudah terbukti membuka ruang seluas-luasnya untuk keterlibatan milenial, Mhm. dan itu sudah dilakukan sama Pak Dhani di, Kota Makassar. Mhm. Lalu Pak Asar sendiri sebagai wakil gubernur, beliau itu ketua PKB, Partai Kebangkitan Bangsa Sulawesi Selatan, dan di Iya. PKB sekarang itu milenial yang isi itu PKB. Betul. Bangkitan politik di PKB itu karena milenial. Sehingga mau tidak mau ke depan memang yang paling banyak akan terlibat ya tentu teman-teman milenial. Nah, kalau secara teknis sebenarnya kita juga sudah, sementara membangun, platform e-voice untuk milenial. Mhm. Sehingga kalau mereka bergabung di situ mereka bisa menyampaikan aspirasi langsung Aspirasi, ke betul. tim yang, berhubungan dengan, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Mhm. Sehingga inti ke depan kan sebenarnya komunikasi. Mhm. Kalau Pak Asar sendiri selalu bilang begini, "Dinda, itu politik sebenarnya terutama tentang akses, Ji," Iya. gitu. Bagaimana kita bisa menyampaikan aspirasi, usulan, kritik, kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan Betul. pemimpin kita. Betul. Seperti itu. Mhm. Bagaimana kita bisa menyampaikan hal-hal baik atau kita mau koreksi kalau kita tidak pernah bisa berkomunikasi. Itu hal yang kalau menurut saya sangat takjub dengan misalnya Pak Dhani. Pak Dhani bisa dihubungi setiap saat oleh siapapun, Betul. oleh siapapun, dan dia tidak beda-bedakan. Pada saat, waktunya lowong, dia akan telepon balik orang-orang yang telepon, gitu. Dia kenal atau tidak, gitu. Itu menurutku semuanya orang bisa lakukan, Iya. apalagi Pak Asar. Pak Asar itu jalan bisa ditarik ke mana-mana, "Ayo Kak, kita ngopi dulu, kita Mhm. ngobrol." Kita butuh pemimpin ke depan yang seperti itu, yang tidak elitis. Betul. Pemimpin yang betul-betul bisa, kapan saja kita bisa, berkeluh kesah. Pemimpin memang tempatnya masyarakat berkeluh Mhm. kesah, gitu. Nah, kalau pemimpin tidak melakukan itu, kemana masyarakat kita akan berkeluh kesah? Inilah mungkin kalau menurut saya, eee, komunikasi seperti ini yang kita harus hilangkan ke depan. Mhm. Bahwa pejabat pemerintahan itu bukan orang-orang elitis yang mereka bekerja seolah-olah untuk rakyat, tapi tidak, Iya. kayak gitu. Kita mau mewujudkan bahwa pemerintah itu betul-betul bekerja untuk rakyat dan tergambar sekali secara jelas, secara, gamblang dalam visi misi kita, bahwa memang pemerintah ke depan kalau Pak Dhani Asad diridhoi Allah untuk menjadi gubernur, wakil gubernur Sulsel, itu betul-betul yang kita kerjakan adalah untuk mengangkat harkat rakyat, Mhm. terutama rakyat kebanyakan, Iya. petani, kebun, nelayan gitu, basisnya adalah desa, gitu. Saya kira kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman milenial, Gen Z, Gen Alpha jangan jangan kayak Jangan ragu apatis, ya. jangan kayak apatis. Mhm. Ini ada momentum yang sangat strategis, Mhm. pilkada serentak ini, termasuk di kabupaten kota kalian. Cari pemimpin yang betul-betul bisa diandalkan untuk, membangun daerahnya masing-masing. Mhm. Satu hal juga ini yang selalu menjadi perhatian, mungkin, terlihat, tidak apa namanya, tidak optimal juga mungkin penanganan ini adalah, berkaitan dengan kondisi, iklim saat ini. Oh Nah ini iya, kan, iklim juga bahwa, keadaan sekarang kondisinya tidak baik-baik iya, saja begitu. Sulawesi Selatan ada daerah-daerah yang kemudian seringkali banjir, iya, kemudian longsor, tanah iya, longsor dan sebagainya. Ini kan tidak cukup dengan, antisipasi mitigasi bencana iya, ini perlu juga, tentu untuk diketahui oleh masyarakat. Kalau iya. dia sendiri kan bagaimana nanti? Soal iklim kan sebenarnya kita nggak bisa intersepsi ya. Kita Iya. kita maksudnya kita nggak bisa, tahan Mmm. gitu. Sekarang ini, terjadi pemanasan global, Iya. gitu. Ada peningkatan suhu yang sangat ekstrim, terutama melanda kita sebagai Sulawesi Selatan, Iya. gitu. Dan saya kira ke depan memang semua aspek pembangunan harus, mengedepankan perlindungan lingkungan. Mmm. Kita punya komitmen besar untuk itu, makanya saya juga secara personal itu sangat angkat topi dengan visi misi Pak Dhani, Mmm. karena beliau hampir tidak pernah berbicara tentang tambang. Iya. Kita tahu bahwa kegiatan eksploratif tambangan itu tidak bisa terpisah dari, kerusakan lingkungan. Iya. Seperti itu. Kenapa kalau kita dorong sektor pertanian, perikanan, kelautan, itu mungkin agak jauh ya kalau 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 bicara pencemaran ya kayak gitu. Nah, itu salah satu poin. Yang kedua, kita selalu kedepankan bahwa masyarakat harus diajarkan untuk melakukan mitigasi dan adaptasi bencana terhadap sektor-sektor, perubahan lingkungan yang perubahan suhu, apa dan sebagainya, iklim, itu yang kita tidak bisa ya, kita tidak bisa pengaruhi.
kita kita hanya mungkin bisa melakukan adaptasi. Adaptasi. Bagaimana ketika bencana itu datang, kita sudah siap, menghadapinya. Sembari mungkin mencari solusi-solusi yang lebih, sifatnya permanen, kayak gitu. Jadi, kalau secara teknis, mungkin seperti yang saya bilang tadi, di tiap kecamatan kita akan bangun care and rescue center. Di situ akan ada satu set alat berat yang bisa dimanfaatkan untuk misalnya kalau terjadi Terjadi bencana ya, bencana kayak ya. gitu. Sehingga tidak harus menunggu lagi dari tempat lain. Pada saat misalnya tidak terjadi bencana, kita selalu berharap tidak terjadi seperti itu. Alat-alat berat itu bisa dipakai untuk membantu masyarakat mengolah sawah dan sebagainya. Nah, itu gratis. Hmm. Itu komitmen dari Pak Dari dan Pak Asar. Jadi termasuk sebenarnya ada yang kita sebut sebagai eh, restrukturisasi spasial. Ya. Pak Dhani ini itu seorang perencana tata wilayah, termasuk konsultan pesisir. Ya. Jadi memang daerah kita itu tidak bisa dibangun serampangan. Iya. Kita harus lihat di sini ada apa, di Betul. sebelah ini ada apa gitu. Sehingga kegiatan pembangunan di sini itu bisa kita taksir dampaknya ke bawah apa. Dan saya kira secara personal beliau memahami banget hal yang seperti ini. Sehingga ke depan kita sangat optimis sebenarnya dengan termasuk juga tadi visi besar kita tidak tidak hampir tidak menyentuh sektor pertambangan Iya. sebenarnya. Itu kita punya keyakinan bahwa mungkin solusi akan lebih baik. Kalau yang sebelum-sebelumnya tadi kita kita khawatir akan banyak kerusakan lingkungan apa dan sebagainya. Saya kira kita bisa bicarakan kembali. Kita susun rencana mitigasi dan adaptasi dan dengan perhatian yang besar dari Pak Dhani dan Pak Asar terhadap nasib masyarakat kecil, saya kira kita bisa melakukan hal-hal bersama jauh lebih baik untuk masa depan. Oke. Berkaitan dengan perolehan suara ini, lembaga survei belakangan ini, Oh ya. kan ya, ini kan juga kalau melihat apa yang disampaikan, sepertinya juga masih belum seperti yang diinginkan begitu Iya. ya untuk dia ini. Menanggapinya bagaimana, Linda? Saya kebetulan juga terlibat dalam lembaga survei. Iya. Gitu. Jadi saya paham sekali, saya paham benar bagaimana sebuah survei bisa dirilis, kayak gitu. Sebuah survei bisa dikondisikan sehingga kita selalu tidak tidak mengambil pusing dengan rilis-rilis survei yang belakangan ini barangkali sudah mulai muncul lagi Iya. gitu. Terakhir itu sekitar 3 pekan yang lalu ada rilis survei. Makanya kita bertanya dalam 3 pekan terakhir kenapa tidak ada survei baru? Seperti itu. Iya. Iya. Jadi kalau Pak Dhani sendiri bilang memang saya secara personal beliau ya, saya ini memang selalu kalah di survei, tapi menang di pilkada gitu. Jadi kita melihat respon yang sangat luar biasa dari masyarakat di tiap daerah, kita melihat kerinduan untuk perubahan nasib, gitu. Kita melihat mereka menginginkan infrastruktur jalan, jembatannya lebih bagus lagi. Kita melihat masyarakat butuh kepastian harga, dibantu pupuk dan benih yang berkualitas. Kita lihat anak-anak yang mau meneruskan sekolah Iya. dengan baik, punya pekerjaan yang lebih layak misalnya. Dan saya kira semua itu hanya bisa terwujud kalau Pak Dhani Asar yang jadi gubernur. Karena kita punya visi yang sekaitan dan sangat relevan dengan itu. Sehingga survei ini kan bisa dipolitisir. Mohon maaf ini karena saya juga salah satu pelaku. Kita bisa mengkondisikan sampling sehingga angka yang kita inginkan bisa lahir dari sampling yang kita sudah kondisikan itu gitu. Sehingga memang kita selalu wanti-wanti juga. Masyarakat Sulsel ini cerdas-cerdas. Jangan terlalu terpengaruh sama hasil survei. Survei. Iya, seperti itu. Karena survei ini kita sudah alami ya. Kita kan sudah jalani sekitar 5 kali pilkada langsung. Ini sudah hampir 20 tahun ini. Iya. Selalu ada survei-surveian di situ dan tidak semuanya kan valid. Gitu. Banyak juga lembaga survei. Coba cuma 1 lembaga survei, Iya. kayak gitu kan banyak sekali dan itu beda-beda hasilnya. Tergantung pesanan mungkin ya. Tergantung pesanan kayak gitu. Iya, tergantung pesanan kayak gitu. Jadi kalau saya tetap bekerja terutama kepada teman-teman tim dan sebagainya tetap fokus kita kerja dan kalau survei internal kita punya. Gitu. Iya. Kita tidak seyakin ini kalau kita tidak menang Betul, gitu. betul. Bahkan sebelum kami jadwal kampanye ke Luraya, dia itu sudah menang sebenarnya. Selisihnya udah 2% dari sebelah kayak gitu. Dan ini mungkin 1 pekan terakhir setelah dari Luraya kita melihat selisih yang sudah sangat luar biasa. Iya. Sehingga ini kan niat-niat baik. Iya. Kita mau Sulsel ini lebih baik. Kita mau Sulsel ini terbebas dari jeratan hutang. Utang di Pemprov Sulsel itu yang harus kita selamatkan. Salah satunya belum kita bahas ya ini Kak ya. Kita harus selamatkan itu karena kalau pemerintah provinsi ini berhutang,
gimana mau bangun infrastruktur? Iya, Uangnya dari mana? Itu mau bayar honorer dari mana? Gitu. Nah, mmm, ini kan sebenarnya sesuatu yang sangat kita sayangi. Kenapa pemerintahan bisa berutang iya, gitu di tingkat provinsi Sulsel yang betul, begitu kaya, sehingga ini harus diselamatkan. Nah, itu komitmen kita. Nah, kalau rakyat kemudian masih salah pilih, ini utang akan bertambah. pasti bertambah. Gimana caranya? Karena Iya, kita butuh pemimpin yang kreatif, punya ide yang bisa lebih besar melakukan lompatan perekonomian, dan itu hanya dipunya sama Dani Asar. Kalau bukan Dani Asar, kita sangat yakin ini akan jauh terjerembab lagi. Untungnya selama ini ada Kota Makassar yang menyangga iya, ekonomi di Sulsel, gitu. Kalau bicara data statistik, Makassar itu menopang sepertiga ekonomi Sulsel. mmm, Dan itu di bawah kepemimpinannya Pak Dani ada, Purmanto selama 2 periode. Dan saya kira itu juga menjadi salah satu alasan kenapa sih kita tidak berikan kesempatan kepada orang yang sudah sangat berhasil memimpin kota, menyangga provinsi iya, untuk menelurkan dia punya ide-ide kreatif, tangan dinginnya memerintah di provinsi mmm, gitu. Dan itu kalau saya, tidak Sulsel ini lagi, butuh dia. iya, Sulsel ini butuh dia. Butuh Dani dan Asar. Dani yang sangat visioner dengan ide yang menurut saya banyak out of the box gitu. Kadang ide-ide besar itu memang tidak bisa diterima oleh orang yang betul, yang berkepala tidak kecil, betul, dalam tanda tidak kutip. mengerti ya, Ya, belum tidak paham, mengerti, belum paham, betul, sehingga jadinya biasanya nyinyir. mhm, Oh, ngapain gitu-gitu, terlalu gimana. Tapi memang untuk kemajuan kita butuh ide besar. mmm, Dunia hari ini bergerak begitu cepat. betul, Dan mhm, orang-orang yang tidak bisa mengikuti itu atau mengimbangi pergerakan itu akan tertinggal jauh ke belakang. terseleksi waktu nanti. Konservasi waktu. Padahal sebenarnya dengan ide-ide begitu, kita Mmm, bisa melakukan lompatan ekonomi. Dan yang pada akhirnya akan merasakan dampak ini adalah rakyat kembali lagi kebanyakan. rakyat ya, Seperti itu, mhm, rakyat. Kita lihatlah Makassar di bawah kepemimpinan Pak Dhani. iya, Ada satu hal menarik sebenarnya yang kita masukkan dalam program, yaitu bantuan keuangan khusus untuk desa. mhm, Kita sekarang alokasikan 200 juta iya, per tahun. Sebenarnya itu 10% dari PAD. iya, Jadi indikatornya adalah PAD. Ini semacam apa ya, reward and mhm, punishment kalau dalam organisasi. mhm, Bagi Pak Dhani dan Asar, desa itu adalah selnya provinsi. iya, Kalau desa ndak berkembang, ini ngapain kita mimpi provinsinya berkembang? mhm, Pembangunan itu basisnya di desa. Ini seturut dengan visi besar kita Global Food Hub, di mana pertanian, perkebunan, perikanan itu ya di desa, desa dan pesisir. Nah, kalau ini berkembang, kita support desanya. Saya kira lompatan ekonominya akan lebih real. 200 juta bantuan keuangan khusus untuk desa itu 50 juta untuk kepala desa dan ibu rumah tangga, peningkatan kualitas SDM ya. mhm, Kemudian 50 juta untuk aparat desa, imam masjid, guru mengaji dan sebagainya. Kemudian 100 juta untuk infrastruktur desa. Ini di luar dari ADD yang mereka terima dari kabupaten atau dari pusat gitu. iya, Dan program BKK desa dari provinsi ini baru pertama kali. Kalau dalam sejarah yang kami telusuri baru pertama kali dari Sulsel. mhm, Kalau Pak Dhani Asar jadi gubernur. Dan itu fleksibel. Maksudnya fleksibel adalah ketika PAD kita meningkat, anggaran bantuan dana desa ini juga akan akan meningkat. meningkat, Ya, ya, ini kalau saya lihat skemanya hampir sama dengan skema insentif RT RW di Makassar. Pak Dhani ini melakukan sesuatu baik, apa ya, ada evidence yang sudah dia iya, lakukan. Dan itu terbukti bisa kita lakukan. Termasuk sebenarnya government of taker itu mhm, dengan model bank sampah yang ada di Makassar itu terbukti jalan. Dan itu mhm, sangat menunjang perekonomian. Jadi kita punya optimisme yang sangat besar dengan yang sudah dilakukan oleh Pak Dhani di Makassar, kemudian didukung dengan pengalaman politik Pak Ashar di kepartaian dan di DPRD provinsi. Saya kira semua yang kita barusan diskusikan itu sesuatu yang sangat real untuk terlaksana. mhm, Kayak gitu. Tentu memang kita butuhkan dukungan dari seluruh masyarakat iya, Sulawesi Selatan, mhm, termasuk untuk mencoblos nomor 1 iya, di 27 November nanti. Gitu. ah, Kalau tidak dicoblos nomor 1, sulit kita wujudkan semua ini. Sulit kita memperbaiki nasib petani, pekebun, petambak, nelayan. Sulit kita selesaikan urusan pupuk. Akan sulit mhm, kita menjamin harga jual produk tani dan nelayan yang bagus. Lalu Pak Dhani Asar tidak jadi gubernur. Gitu. Karena yang kami tahu eh, kompetitor kita ya, kontestan yang lain itu tidak punya visi seperti ini. iya, Gitu.
Saya kira gamblang masyarakat bisa membaca itu, jejak-jejak digital juga banyak, informasi seputar, program visi misi kita juga tersebar banyak merata di sosmed, di internet juga, di website misalnya banyak sekali dan saya kira masyarakat kita masyarakat yang cerdas, Mmm, bisa memilih yang memilih. terbaik, Mhm. untuk Sulsel. Iya, termasuk hari ini kita talk show, ini juga sudah menjawab semua. Tema kita ini kenapa harus dia? Iya Ya, sudah, tadi disampaikan dengan detail kenapa harus dia. Nah, iya, Anda kemudian silahkan tanggal 27 November ya, betul, iya. 2024 ini. Kan gubernur ini kan cuman, calon gubernur cuman ada 2 Betul. kalau di Sulsel gitu. Jadi milihnya harus satu kalau 2 kan batal biasanya. Oh iya, betul betul seperti itu. Oke Dinda, ini, sebelum sebelum, berakhir nih, Radio Gama ini kan di Kabupaten Goa nih. Iya, Beberapa hari kan ke Goa ya oh iya, belusukannya. Nah, iya. apa yang mau disampaikan untuk, warga Goa, pendengar juga nih? Eee, masyarakat Goa yang kami cintai, kita sudah bisa melihat secara langsung bagaimana perkembangan Kota Makassar Mhm, di bawah pemerintahannya Pak Dhani Kumanto. iya. Jadi bukti-bukti yang seperti ini yang seharusnya menjadi dasar kita memilih Mhm, pemimpin tak, gitu. Nah Pak Dhani ini kan maju untuk Sulsel dengan visi yang bagaimana supaya manfaat di Makassar itu bisa dirasakan iya. manfaatnya oleh seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Mmm, Termasuk ada tambahan-tambahan yang lain, yang berhubungan dengan, pertanian. Dan saya kira Goa juga salah satu, wilayah yang, mungkin, ke depan harus lebih baik lagi dan disupport oleh pemerintahan provinsi, oleh gubernur. iya Saya kira Goa bisa, bersaing dengan kota-kota lain, termasuk dengan Makassar. Tidak mungkin, kita harapkan, kurang lebih seperti itulah, iya. masyarakat Goa bisa lebih baik, pemimpinnya bisa, lebih memperhatikan daerahnya, Mhm, gitu. Jadi, jangan salah coblos, gitu. Coblos Maki yang sudah jelas, yang sudah iya. kita bisa lihat buktinya, kita bisa ke sebelah di Makassar lihat bagaimana perkembangannya, dan terutama sebenarnya coblos ki pemimpin yang menghargai kita punya adat istiadat dan Nah itu dia kebudayaan, kebudayaan kayak ya, gitu. mhm, Sedani itu, Pak Dhani dan Pak Ashar itu, aduh ya gimana ya, saya menyaksikan sendiri kan ini perjalanan-perjalanan kita. Keberterimaan kelompok-kelompok pegiat kebudayaan, pelestari adat istiadat itu luar biasa kepada mhm, mereka. Tidak terhitung itu nama Pak Daengannya, Pak Dhani itu. iya, Hampir di setiap tempat diberikan nama, mmm, gitu. Termasuk juga Pak Ashar. Masuk di istana, kerajaan, kedatuan apa dan sebagainya itu kan, mereka diterima dengan begitu, luar biasa. Karena memang ada harapan, bahwa dengan kepemimpinan mereka ke depan, sektor kebudayaan, adat istiadat misalnya, tradisi itu tetap bisa dipelihara. Masyarakat kita ini sebagian besar merasa terancam. Tradisi-tradisi seperti itu akan dihapus iya karena bertentangan dengan keyakinan misalnya, keyakinan tertentu ya, pribadi, kebudayaan juga terancam punah. Padahal kalau kebudayaan dan adat istiadat kita, tradisi kita itu punah, kita akan kehilangan identitas, gitu. Nah, inilah sebenarnya nilai tertinggi yang kita bisa iya, wariskan harus dari dijaga generasi ke justru. generasi dan kita harus Mhm, jaga. Dan komitmen untuk menjaga kebudayaan itu hanya ada pada Dhani dan Ansar. mhm, Sehingga itu yang membuat kita bisa diterima dengan sangat terbuka hampir di semua etnis. Saya bilang Pak Dhani itu adalah, pemimpin yang diterima dan menerima semua golongan iya, di Sulawesi Selatan. Kita ini sangat majemuk di suku, agama, ras misalnya, etnis dan sebagainya. Dan saya kira pemimpin ke depan adalah pemimpin yang bisa menempatkan semua ini secara equal, mmm, secara, berkeadilan gitu. keadilan, mhm, Tidak ada yang apa ya, disepelekan, tidak ada lagi yang diabaikan. Karena sejatinya pemimpin seperti itu, mmm, pemimpin masyarakat. mhm, Kalau pemimpin umat lain lagi, iya kita tidak bicara di situ. Kalau bicara pemerintahan ya pemimpin untuk semua iya, golongan yang ada. Dan memang harapan itu hanya bisa kita sematkan kepada Pak Dhani dan Pak Ashar. mmm, Sehingga jangan salah pilih. Saya selalu bilang jangan salah pilih. Karena kalau salah pilih, Ki, 5 tahun kita akan betul, menderita lagi dan pada akhirnya kita salahkan lagi pilkada. Nggak ada gunanya pilkada. mhm, Bukan salahnya calon nih, salahnya pemilih. pilih, Salahnya pemilih. Jadi jangan memilih hanya karena kita terbeli, kita diiming-imingi sesuatu yang sifatnya material mhm, dan itu sangat jangka pendek. Tapi pilih yang betul-betul menawarkan masa depan yang lebih baik. mmm, Dan satu Ji, ya, Dhani Ashar Ji itu. Dhani Ashar. Iya, insya Allah. Nomor satu. Iya, Sambutan masyarakat ini memperlihatkan bahwa memang begitu besar ya harapan masyarakat ini untuk, Dhani Ashar. luar biasa. Ada satu yang mau saya ceritakan kepada pendengar. Mmm, Eee, waktu kita berhasil masuk ke Seko iya, di Luwu Utara. mhm, Seko itu luar biasa indahnya, potensi alamnya sangat luar biasa, tapi ke sana itu mmm, susah sekali. Mungkin tersebar di sosmed kita punya, video video, mhm, dokumentasi yang di mana Pak Dhani itu kita bersama rombongan 12 orang naik motor itu menyusuri, jalan yang
tidak berbentuk itu jalannya karena jalan tanah yang sangat luar biasa. Jadi itu ada sekitar 24 kilometer itu yang memang akses yang tidak tersambung. Dulu, waktu Gubernur, Pak Prof. Nurdin Abdullah, itu memang sempat dijanjikan untuk diselesaikan. Cuman ketika beliau bermasalah dan digantikan oleh wakilnya itu ndak Tidak dilanjutkan. terrealisasi ya. Nah, itulah yang disampaikan sama masyarakat di sana ketika kita datang. Itu mereka gembira ada pemimpin yang betul-betul mau melihat dan merasakan langsung. Hmm, Bukan cuma melihat ini, iya, merasakan langsung. iya, Kalau melihat kan bisa, iya, terbang bisa, betul. naik helikopter bisa gitu Ini kan. merasakan langsung Iya, ya, ini betapa merasakan susahnya langsung gitu. akses ke sana. Iya, kita naik motor langsung, motor trail itu. Bapak naik, Pak Dhani naik di situ naik motor. Dan betul-betul itu pengalaman yang sangat-sangat membekas kalau menurut saya karena beliau mengulang-ulang nama Seko, Rampi, dan Rongkong itu hampir 5, 6 kali kalau tidak salah di Iya, debat kemarin debat gitu. kemarin betul. Artinya Seko itu sebenarnya perlambang. Dia merepresentasikan semua daerah-daerah yang mengalami kemunduran dalam infrastruktur. Iya, Padahal kita tahu infrastruktur itu syarat utama pertumbuhan ekonomi. Potensi Seko yang luar biasa di bidang ekonomi, pariwisata, termasuk misalnya di pertanian, itu tidak akan bisa optimal kalau infrastruktur tidak bagus gitu. Dan iya. dia berkomitmen besar untuk menyelesaikan hal-hal seperti itu. Mhm, Bagaimanapun caranya, kita akan menggandeng pihak-pihak yang mau bekerja sama. Kita selesaikan urusan infrastruktur secepat mungkin. iya. Karena itu membantu Mhm, konektivitas antar wilayah, mempercepat tata niaga, produk tani dan nelayan saya kira. Dan memang itu syarat untuk bisa mewujudkan government of taker tadi termasuk untuk visi besar social global food mhm, hub. mhm. Gitu. Jadi dengan semua yang kita sudah jalani, kalau menurut saya masyarakat harus bisa melihat secara jernih Iya, inilah pemimpin yang betul-betul mau melihat langsung, merasakan langsung, mendengarkan langsung apa yang menjadi aspirasi, keluhan dari masyarakat secara umum. Perjalanan kita itu kalau dihitung-hitung ada 900 titik kurang lebih iya, antara Pak Dhani dan Pak Ashar. Hampir tidak pernah ketemu dua calon ini, calon gubernur dan wakil gubernur. Ketemunya itu kalau saya boleh cerita itu di Wajo, tidak sengaja itu ketemu antara Cagup dan Cawagup, antara Pak Dhani dan Pak Ashar iya. dalam agenda kampanye ya. Kemudian pertemuan kedua itu secara bersama-sama di Kekaraengan Maros beberapa hari yang lalu. Jadi ada komitmen yang besar bahwa setiap salah satu dari mereka itu harus terus berjalan. Kita mendengarkan aspirasi masyarakat karena percuma kita merasa paling pintar, Iya, mau selesaikan masalah masyarakat, tapi ternyata yang dipermasalahkan masyarakat lain juga. iya. Begitu ya? Itulah yang selalu kita kedepankan bahwa memang kita harus mendengar apa yang menjadi masalah masalah sesungguhnya, Mhm, kemudian kita pikirkan bersama mencari solusi yang bisa diperankan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi. mhm. Pemerintah provinsi ini di Sulsel itu dengan kapasitas APBD yang hampir 10 sampai 11 triliun, saya kira harus bisa melakukan banyak hal. Iya, Kayak gitu. Kita ditopang oleh 24 kabupaten kota. Kalau diakumulasi itu ada sekitar 40 sampai 50 triliun peredaran uang dari APBD saja ini. Nah, kalau itu bisa dikoordinasikan dengan baik, saya kira lompatan pertumbuhan ekonomi itu bisa kita 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 apa ya, kita yakinkan terjadi lah kayak gitu. Tuh. Sayang kalau misalnya pemerintah provinsi tidak bisa melakukan fungsi koordinatif itu. iya. Provinsi jalan sendiri, kabupaten kota jalan Jalan sendiri. sendiri. Yang lebih parah lagi, kalau hak kabupaten kota diambil oleh provinsi, Iya, itu. Termasuk misalnya keuangan, dana bagi hasil. Ini kan sesuatu yang sangat kita tidak inginkan terjadi sehingga harus diselamatkan. Makanya Sulsel kita harus selamatkan dengan cara memilih Dhani Ashar dari untuk asal. menjadi gubernur dan wakil gubernur yang baru, Mhm, gitu. oke. Meskipun tidak tidak lengkap ya, tapi garis besarnya nih, kemudian kalau pendengar kita ini paham, udah pasti bisa menentukan nih, Iya, pilih, 1 Dhani Ashar iya, dan sesuai dengan tema kita kenapa, harus dia, iya. gitu ya. Oke, agenda setelah ini kemana lagi? Ini masih ada berapa hari nih Dinda untuk, kampanye nih? Sampai tanggal 23 kan. Mhm, mhm, Jadi 22 November nanti hari Jumat itu kita kampanye akbar iya, di Makassar. Hanya satu kali kampanye akbar dan itu kita pusatkan di Tugu Menek Mnek di ya? CPI, Mnek ya, Mhm, di CPI. Jadi sekaligus sebenarnya ya informasi kepada pendukung, teman-teman semuanya kalau mau ikut beramai-ramai mendukung mhm, kita ditunggu ya kehadirannya, tunggu, heeh. Tapi kan sebenarnya kita selalu bilang gini, pilkada ini harus damai gitu, damai, betul. damai, riang gembira dan tempat kita untuk memilih yang terbaik.
Kan kita nggak bisa memilih dengan baik kalau kita dalam tekanan gitu. Betul. Jadi harus riang gembira gitu. Kita lihat mana yang betul-betul, bisa mencerahkan. Heeh, pilih yang warna orange karena itu mencerahkan, Betul, cerah seperti itu. sekali. Cerah sekali. Mudah-mudahan masa depan kita juga cerah Betul. bersama-sama. Dan yakin bahwa dia ini juga membawa kedamaian ya? Insya Allah seperti itu. Bersama. Karena memang, filosofinya kita kan gitu. Anak lorong itu tidak suka cari masalah. Tapi kalau dia diganggu-ganggu, dia bisa jadi masalah besar. Kayak gitu. Sama aja anak desa. Iya. Nah, anak lorong anak desa ini punya komitmen yang sangat baik kalau menurut saya, untuk bisa membawa Sulsel lebih baik, kayak gitu. Mhm. Dan itu pengamatan saya secara personal luar biasa. Mhm. Eee terhadap Pak Dhani secara personal, Pak Asar secara personal. Ini nih pemimpin barangkali yang ke depan kalau mereka jadi gubernur atau wakil gubernur, itu yang masih bisa kita hubungi HP-nya. Seperti itu. Betul. Masih bisa kita WA dan dia masih bisa balas. Masih bisa kita ajak ngopi kapan saja, Mhm. gitu. Dan saya jaminkan kayak begitu insya Allah. Karena Pak Dhani 2 periode di Makassar jadi wali kota, itu ndak berubah itu, Betul. Kami apa bisa ya, buktikan. keberterimaannya terhadap siapapun, Kami kayak gitu. bisa buktikan itu Dinda, Iya, bagaimana seperti beliau. itu. Apalagi Pak Asar. Iya. Pak Asar sebagai aktivis, NGO, terbiasa, apa ya, hidup dengan rakyat kebanyakan, Iya. kayak gitu. Itu kalau menurut saya luar biasa. Betul-betul mereka ini keduanya kalau saya sebut adalah orang-orang biasa, yang punya visi luar biasa untuk Sulsel. Mhm. Kenapa kita harus, apa ya, abaikan, gitu. Iya. Kenapa kita harus lewatkan. Gabung sama kita kita wujudkan Sulsel yang lebih baik dan Mhm. saya kira insyaallah ini sesuatu yang betul-betul, bisa kita wujudkan kalau kita bersama-sama lakukan, gitu. Baik. Kampanye terakhir di MNEK Mnek, hari Jumat ya? hari Jumat. Hari Jumat, oke. Iya. Kami pun akan turut di sana, nantinya sampai ketemu di sana Dinda. Baik baik, ditunggu Kami ditunggu. akan, juga Iya. ke sana dan, iya terima kasih waktunya sudah hadir di tengah kesibukan. Waduh ini Baik. sudah sempat menyampaikan banyak hal dan sekali lagi bahwa saya yakin juga pendengar ini, penonton channel YouTube kami ini sudah, bisa menentukan pilihan dan kenapa harus dia, karena Iya. itu tadi, sudah Iya. banyak yang sudah disampaikan oleh, juru bicara dia, adinda saya Iya. Asri Tada. Terima Iya. kasih sekali lagi dan terima kasih juga Anda pendengar siar radio, Gawa FM dan juga penonton setia channel YouTube kami. Saya Ida Fahri mohon diri, terima kasih dan sampai jumpa. 93,7. 93.7